Hai, saya Andreas Verdes dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana sih caranya agar Anda bisa dapat kerjaan di masa pandemi ini. Dan di masa pandemi ini cukup challenging ya karena kan banyak yang work from home dan banyak juga proses rekrutmen yang ditunda. Jadi banyak yang udah apply kayak gitu, tapi ketika mau interview kemarin ternyata banyak juga yang akhirnya ditunda karena adanya pandemi, karena nggak bisa kemana-mana, harus PSBB, dan lain-lainnya. Dan baru dilanjutkan beberapa perusahaan juga akhirnya melakukan interview melalui Zoom, melalui platform-platform online lainnya untuk bisa video call para kandidatnya, seperti itu. Dan sekarang saya mau sharing tentang ada 3 tips yang bisa Anda lakukan untuk bisa dapat kerjaan di masa pandemi. Kita masuk ke tips yang pertama, yaitu adalah kita harus memantaskan diri kita dahulu. Oke, jadi kalau misalnya kita mau cari kerjaan atau apapun itu, kita harus memantaskan diri kita dulu. Ini adalah prinsip universal untuk dipakai di berbagai macam aspek kehidupan, yaitu sebelum kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus memantaskan diri dulu. Setelah kita memantaskan diri, kita layak untuk mendapatkannya, baru kita mendapatkannya. Hal itu sama kayak prinsip be, do, have. Oke, jadi sebelum have, kita harus be dulu, kita harus menjadi dulu, lalu kita juga harus melakukan yang harus dilakukan, baru kita bisa dapat have, baru kita bisa mendapatkannya. Jadi be, do, have. Prinsip ini nggak bisa dibalik ya, jadi nggak bisa have, do, be gitu. Nggak bisa tuh kita berpikir bahwa misalnya kita pingin punya tubuh ideal gitu ya, terus kita mengatakan bahwa pokoknya kalau saya punya tubuh ideal, saya harus punya tubuh ideal dulu, baru saya akan diet, baru saya akan olahraga, baru saya akan jaga gaya hidup saya. Nah itu kan pola yang kebalik gitu. Bukan punya dulu, baru melakukan yang harus dilakukan dan memantaskan diri, tapi ya harus memantaskan diri dulu, melakukan dulu, baru mendapatkan. Dia harus rajin olahraga dulu, disiplin, menjaga pola makan, pola tidur, gaya hidup semua, baru dia bisa mendapatkan tubuh ideal. Jadi kita harus memantaskan diri dahulu untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, begitu juga di konteks di pekerjaan. Di pekerjaan kita juga harus memantaskan diri dulu secara knowledge, secara skill, apa yang harus kita improve untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Misalnya contoh, Anda ingin menjadi seorang trainer di sebuah perusahaan, ingin menjadi people development, ibaratnya people development. Nah, apa skill-skill yang harus Anda miliki? Anda harus bisa public speaking, Anda harus bisa tahu bagaimana cara melakukan TNA atau training need analysis, Anda harus bisa mengetahui caranya bagaimana mengukur efektivitas pelatihan, dan lain-lainnya. Kalau misalnya Anda ingin menjadi seorang accountant misalnya, Anda harus bisa buat laporan keuangan, Anda harus bisa baca laporan keuangan. Nah, setiap pekerjaan tentu membutuhkan skill-skill tertentu untuk dikuasai agar kita bisa melaksanakan pekerjaan tadi dengan optimal. Nah, tugas kita adalah kita harus bisa memantaskan diri, harus bisa mempelajari itu semua, menguasai itu semua, sehingga ketika kita siap, ada peluangnya datang, kita jadi bisa mengambil itu dengan optimal dan kita berhasil mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Tapi langkah pertama tetap harus diingat bahwa kita harus memutaskan diri dulu, dan sekarang sisihkan waktu, berikan waktu untuk diri Anda untuk mempelajari hal-hal yang penting, belajar dari YouTube, dari Google, dan lain-lainnya. Kira-kira skill apa aja yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan pekerjaan yang Anda inginkan. Oke? Itu tips yang pertama. Lalu tips yang kedua, atau langkah yang kedua adalah kita harus bisa mengkomunikasikan kemampuan kita dan pengalaman kita. Karena percuma kalau kita punya skill bagus, tapi yang tahu cuma kita sendiri, ya percuma gitu. Orang lain pun harus tahu kemampuan Anda, kemampuan kita, pengalaman kita, sehingga mereka tahu kapabilitas kita
dan mempertimbangkan kita untuk bisa masuk ke dalam perusahaannya ataupun menjalankan pekerjaan yang dibuka gitu ya, lowongannya seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa mengkomunikasikan itu. Caranya gimana? Saran saya, Anda harus punya satu yang namanya akun LinkedIn ya. Itu seperti CV online Anda ya. Anda bisa tulis profil Anda di sana, terus pengalaman kerja Anda, apa yang sudah Anda lakukan, apa yang sudah Anda capai, segala macam hal-hal itu Anda bisa update di LinkedIn itu ya. Jadi PR-nya adalah membuat LinkedIn, terus Anda dari sana Anda bisa mengkomunikasikan, orang jadi tahu tentang Anda kayak gitu. Lalu Anda juga bikin CV ya, meskipun di LinkedIn itu udah CV online, tapi dia juga meminta ketika kita misalnya apply di list job yang ada di LinkedIn, itu seringkali juga meminta untuk melampirkan CV kita. Nah, maka dari itu teman-teman juga harus punya CV, kurikulum vitae yang teman-teman siapkan. Jadi ketika apply di LinkedIn, di job yang ada di LinkedIn tadi di sebuah perusahaan, Anda bisa melampirkan CV tadi, oke? Kayak saya misalnya ya, saya udah punya satu folder sendiri untuk CV saya yang diupdate secara rutin gitu. Jadi ketika saya misalnya contoh apply, saya tinggal membuka folder tersebut dan meng-attach atau melampirkan seperti itu. Jadi pastikan CV Anda juga sudah terupdate ya secara berkala. Dan satu lagi, selain dari LinkedIn, dari CV juga dari sosial media. Nah, jadi teman-teman di sini pakai Instagram mungkin, pakai Twitter dan lain-lainnya. Misalnya contohnya saya juga pakai Instagram. Nah, itu kita juga bisa menunjukkan skill kita melalui platform Instagram. Pengetahuan Anda, skill Anda, nah Anda bisa komunikasikan di sana. Jadi Instagram Anda tidak hanya sekedar untuk misalnya happy-happy atau lucu-lucuan gitu ya, tapi juga untuk sharing, juga untuk menunjukkan skill Anda gitu. Oke? Sebelum kita masuk ke step yang ketiga, saya mau ngasih info bahwa kalau misalnya Anda mau contoh CV yang saya buat gitu ya, apa aja aspek-aspek yang penting yang di CV yang harus ada di sana sehingga semakin meyakinkan gitu. Kalau Anda mau contoh CV saya, Anda bisa DM saya di Instagram ya, di @andreasbordes. Anda bisa DM, nanti saya akan kasih info selanjutnya. Oke? Sekarang kita masuk ke step yang ketiga, adalah kita harus satu yang namanya rajin jemput bola gitu ya. Kalau misalnya Anda sudah punya nama, sudah punya experience, dikenal oleh banyak orang, biasanya kan ada headhunter. Headhunter adalah orang-orang yang mencari expert seperti itu ya, untuk direkrut orang-orang yang punya potensi tinggi untuk direkrut. Biasanya headhunter mencari kayak gitu ya. Anda akan dihubungi entah di DM melalui LinkedIn ataupun sosial media ataupun langsung ke WhatsApp Anda. Nah, tapi kalau misalnya Anda masih belum ada nama besar sehingga Anda dicari oleh headhunter, yang bisa Anda lakukan, Anda harus rajin satu yang namanya jemput bola. Maksudnya adalah Anda harus rajin apply di platform-platform yang menyediakan list pekerjaan gitu ya. Kalau saran saya, yang pertama Anda bisa mulai juga dari LinkedIn. Jadi di LinkedIn itu seperti sosial media untuk para profesional, para pekerja. Nah, itu di LinkedIn ya. Jadi di LinkedIn juga ada bagian untuk list job yang ada di sana. Teman-teman bisa klik di sana, terus ada berbagai job juga yang ada di sana yang bisa Anda apply gitu. Di LinkedIn pun juga saya memiliki beberapa inceran untuk pekerjaan ya gitu. Maka dari itu saya menyalakan notifikasi, job notification. Jadi setiap kali ada job notifikasi dari pekerjaan yang saya inginkan, saya akan dapat notifikasi dan saya bisa segera apply. Nah, itu salah satu strategi saya. Jadi saya rutin update di CV saya, seperti itu di CV dan juga di LinkedIn saya, dan saya juga menyalakan job notification sehingga ketika muncul saya bisa langsung apply. Nah, itu bisa Anda lakukan juga strategi seperti itu. Oke, itu dia tadi
3 tips agar Anda bisa dapat pekerjaan di masa pandemi ini. Yang pertama, Anda harus bisa memantaskan diri Anda, pelajari semua skill dan knowledge yang harus Anda miliki. Pelajari dari YouTube, pelajari dari Google, dari manapun itu Anda bisa pelajari. Sekarang era informasi terbuka, Anda bisa belajar dari mana aja. Banyak juga di Instagram yang mulai sharing-sharing juga gitu ya, Anda bisa juga belajar dari sana. Lalu yang kedua adalah Anda harus komunikasikan pengalaman dan kemampuan Anda, update CV dan LinkedIn Anda secara berkala, pakai juga sosial media untuk menunjukkan expertise Anda atau kemampuan Anda. Dan yang ketiga adalah harus rajin jemput bola. Jadi apply di berbagai macam job platform. Setelah Anda tes ke berbagai platform tadi, setelah itu Anda bisa fokus juga ke beberapa platform aja yang Anda mau fokuskan gitu ya. Kayak saya misalnya fokusnya akhirnya jatuh di LinkedIn gitu dibandingkan platform yang lain. Tapi yang pertama Anda harus tes dulu. Oke? Demikian sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau contoh CV saya. Teman-teman mau coba perhatikan bagaimana cara penulisan, cara polanya, pola susunannya seperti apa. Anda bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes, oke? Anda bisa follow, lalu Anda bisa DM di sana. Nanti saya akan berikan contoh CV saya sehingga teman-teman bisa membuat yang kurang lebih bisa sama lah. Dan penulisan CV ini juga saya buat sekomprehensif mungkin sehingga bisa menunjukkan skill saya. Dan teman-teman bisa contoh bagaimana pola susunannya dan pola penulisannya seperti apa. Oke, saya doakan kita semua selalu sejahtera, selalu sukses, dan selalu bisa bertumbuh setiap harinya jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Sukses selalu buat kita semua. Saya Andreas Bordes. Semoga bermanfaat.